Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi dan juga berjumpa lagi dengan kita di Ruang Edukasi. Saya Ina Amalia, host Batas Kota TV. Di episode ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini tamu kita ada 2 orang, sosok yang sangat menginspirasi. Dan tentunya juga ini merupakan momen yang sangat langka sekali. Saya juga sangat bahagia kedatangan tamu spesial hari ini. Tentunya hari ini kita kedatangan tamu dari 2 sosok yang merupakan founder Kudacil serta dai cilik yang berprestasi, juara ceramah, bahkan dia juga merupakan sosok juara Nananggaluh cilik. Masya Allah. Oke, kita akan berbincang nih santai saja soal dakwah sejak dini. Nah, bagaimana sih peran keluarga dan juga semangat berdakwah untuk Indonesia yang berakhlak bersifat Qurani. Oke, langsung saja kita sambut untuk narasumber kita pada hari ini. Halo kakak, Ade juga. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, boleh perkenalan dulu nih, siapa namanya ya dari kakak terlebih dulu? Ya, nama saya Muhammad Yasir, dipanggil Yasir. Yasir. Oke, kalau adanya? Nama ulun Edward Aufar Sugarto, dipanggil Edward. Oh, Edward. Halo Edward. Halo. Oke. Halo kakak Yasir. Halo. Halo. Oke. Boleh nih dari kakak nih mau tanya, apa sih semangatnya dari adik nih sampai bisa menjadi pendakwah sejak dini? Dan kakak juga nih nanti sharing nih, Masya Allah tabarakallah banget ya, dikenal menjadi penemu pedai cilik ya? Ya, Kudacil. Kudacil, foundernya ya. Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah, sampai nasional nih, luar biasa. Oke, boleh nih sedikit cerita semangatnya jadi sampai bisa menjadi dai cilik, sampai menjadi pendakwah, apa saja nih tips-tipsnya? Boleh cerita sedikit buat kakak? Cerita atau apa? Ya, cerita sedikit. Jadi dulu ulun dari umur 5 tahun udah bisa membaca, menulis. Nah, habis itu di kelas ulun tidur. Oh, tidur. Soalnya udah bisa. Habis itu Ustadz Yasir ngechat. Oh, ngechat. Enggak, kayak apa ya namanya? Mengajak. Ya, mengajak untuk ikut dai. Habis itu kan dibawa lomba. Mama kata ini kayak kaget gitu loh. Ternyata Edward juara 1. Oh, juara 1? Itu apa? Juara 1 kecamatan. Habis itu naik sampai Bekasi. Sampai Bekasi. Nasional. Itu untuk dai cilik. Dai cilik. Oke, dai cilik. Terus kalau untuk yang juara Nananggaluh tadi? Itu ulun juga. Semangatnya dari mana nih kira-kira? Semangatnya dari diajak, habis itu ulun ya latihan terus. Nah, habis itu kan ulun dikira ulun kada juara, ternyata juara. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Namanya kemarin tuh ketika pulang Bekasi langsung sambut ikut lomba Oh, nanam. Masya Allah, tabarakallah. Dan Pian sangat senang aja lah mengikuti acara itu. Sangat benar, luar biasa. Yeay. Oke. Sekarang lanjut lagi nih untuk kakak Yasir juga. Apa nih semangatnya untuk bisa membentuk dari foundernya Kudacil nih? Apa nih kira-kira? Kita perlu ketahui bahwa Kudacil adalah kumpulan dai cilik. Iya. Kumpulan dai cilik yang mana berangkat dari keresahan. Coba kita lihat sekarang ini atau beberapa tahun yang lalu, anak-anak itu bermalas-malasan, sukanya rebahan, handphonean dan lain sebagainya. Maka dari itu kita hadirkan Kudacil. Kudacil hadir dalam keresahan, tetapi kita bangkitkan untuk kesuksesan. Masya Allah, iya benar. Maka dari itu kami, sebelumnya saya sendiri untuk mengajak anak-anak dari tahun 2021 berjuang untuk dari kecamatan, kota, provinsi sampai ke nasional. Kemarin itu yang diawali oleh Khadijah namanya, pentaspai tingkat nasional di Jakarta. Maka dari itu kami bersemangat, setelah pulang kami bentuk nih
mau apa ini, kita anak-anak kita ini mau kita ajak kemana, mau kita bawa kemana. Maka dari itu kami membentuk sebuah kelompok dai cilik yang malah belum ada namanya nih. Ketika saya kemarin itu mengikuti lomba juga di Tebu Ireng, yang mana di Tebu Ireng itu pesantren Tebu Ireng namanya. Di Tebu Ireng itu ada organisasi yang namanya Kuda Ireng, kumpulan dai Tebu Ireng. Ketika itu tuh saya langsung terinspirasi, Kudacil. Maka dari itu nama kelompok dai ini Kudacil aja gitu. Maka dari itu kami bentuk nih Kudacil dari 4-5 orang aja. Maka dari itu tahun 2022 kami berangkat nasional lagi ke Lampung, Aceh dan lain sebagainya. Tahun 2023 kami berangkat lagi ke nasional ke Pekanbaru. Setelah itu tahun 2024 kemarin kami berangkat ke Bekasi bersama Edward, bersama teman-teman yang lainnya. Seandainya ruangan ini kami penuhi dengan anak-anak dai yang juara nasional semua, mungkin akan heboh nanti. Tapi nggak apa-apa juga sih. Tapi mereka di belakang. Untuk menemani kita di sini ya. Tapi alhamdulillah saya hari ini ditemani oleh Edward yang siap untuk sedikit memoles tampil dikit-dikit nantinya. Masya Allah, tabarakallah. Mewakilkan dari teman-teman yang lain ya. Mungkin kalau ada kesempatan lagi kita diundang kembali, kita berbeda-beda anak-anak yang diundang. Oke, boleh banget. Iya, nanti ya, insya Allah kita akan undang lagi. Nanti boleh deh nanti kalau misalkannya ada dari lomba-lomba di luar atau nanti ada forum-forum komunitas di luar, mungkin nanti bisa diajak di forum tersebut ya, baik itu di sekolah ataupun di kampus ataupun ada di luar komunitas. Bersedia tidak kira-kira Edward atau kakak Yasinnya juga deh? Bersedia, insya Allah. Oke, bersedia ya. Kalaupun ibaratnya kembali ke sini ataupun nanti diajak ke forum yang di luar, ya kan? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Sekarang untuk pertanyaan kedua nih, kira-kira siapa nih sosok yang paling berperan dalam mendukung, berdakwah dan juga membimbing setiap perjalanan dari adik Edward dan Edward ya? Iya, Edward. Dan juga kakak Yasir. Siapa nih sosok yang paling berperan? Ustadz Yasir. Ustadz Yasir? Oh, kirain tadi mama. Oh, Ustadz Yasir. Selain Ustadz Yasir ada lagi nggak? Ada, mama sama mbak. Oh, mama sama mbak. Oke, ada nggak di sini kira-kira? Ini tuh. Oke, ada ya. Itu di belakang. Oke. Terus siapa lagi selain itu? Adalah banyak. Oh, banyak. Kirain tadi Rasulullah. Masuk nggak? Oke, itu ya perannya ya. Berarti dari kakak Yasir, mama sama mbak. Oke. Kalau dari kakak Yasir siapa nih? Orang tua. Oke, orang tua. Ya, kalaunya kita memandang dulu, kalau saat ini alhamdulillah orang tua selalu support untuk kegiatan anak-anaknya. Kalau saya pribadi dulu tuh dikarenakan alat transportasi tidak ada dan orang sederhana, maka setiap perlombaan pun dari kecil tidak pernah didampingi. Tetapi kami membantu dan memberikan doa di rumah saja. Maka dari itu kami siap untuk menampilkan yang terbaik dan kami siap untuk membentuk anak-anak yang terbaik seperti itu. Jadi orang tua adalah peran utama untuk kita dan sosok-sosok yang paling kita teladani adalah Rasulullah SAW. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Ya, berarti sosok yang mendukung selama perjalanan tentunya orang tua. Ridhonya Allah itu ada ridhonya orang tua. Betul sekali. Dan yang terakhir itu adalah perannya Rasulullah SAW. Masya Allah, penceramah beliau juga. Masya Allah, tabarakallah. Bisa jadi pelatih Kudacil nanti Edward. Masih hebat Buhan Pian, Masya Allah. Ulun ini masih puing-puing yang keren, Masya Allah. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga nih. Kira-kira ada nggak tantangan yang pernah dihadapi saat dalam berdakwah? Nah, baik di usia maupun baik di usia dini ataupun di usia yang saat ini sudah berjalan nih. Kira-kira ada nggak tantangannya? Dari Kak Yasir dulu boleh.
Ya, kalaunya tantangan kita pasti ada. Tetapi kalaunya kami, terutama saya sendiri, kita harus berpikir positif. Dan kami tanamkan dengan anak-anak kudacil dan keluarga pun kami tanamkan kita harus siap. Apa itu siap? S-nya sabar, ibadah, amalan, pikiran positif. Iya, betul. Ketika itu kita harus siap. Tantangan itu bagaikan rumput yang bergoyang, kita berlari untuk melangkahnya dengan maju ke depan. Karena prinsip kami, mata diciptakan di depan, maka di depan jualah kesuksesan. Masya Allah, luar biasa. Keren banget, Masya Allah. Ini suatu quotes yang bisa ditanamkan untuk anak-anak muda yang nonton nih ya. Iya, Gak juga anak muda sih ya, yang udah berusia pun juga bisa nih. Tetap siap. Tadi apa? Sabar, ibadah, amalan, pikiran positif. Karena Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dulu, sabar dulu nih. Kalau kamu minta pertolongan, sabar dulu, baru sholat, ibadah. Ketika kita sudah sabar, ketika ibadah, maka hati akan tenang. Amalan pun kita jalankan perbanyak. Setelah amalan perbanyak, hati kita pun, pikiran kita akan berpikir positif. Maka dari itu, kita kunci sukses itu adalah siap. Siap. Mantap. Seperti yang saya tangkap itu adalah seperti bahwasanya kalau ada setiap tantangan, bahwasanya kita harus menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong ya. Betul sekali. Dari makna siap. Ya. Oke, nih dari Ade Edward gimana? Untuk tantangannya apa aja? Ada nggak kira-kira yang bikin Edward sedih? Atau ada bikin Edward marah? Ada nggak? Terus gimana cara menghadapinya? Menghadapinya itu ulun harus banyak belajar daripada yang waktu ulun gagal. Ini inspirasi dari gurunya Dovita. Kenapa mata diciptakan di depan? Karena untuk terus melaju ke depan, dan maka dengan itu jangan melihat ke belakang, karena bisa membuat kita kayak down gitu. Keren. Tanpa diajarin. Spontan ya. Masya Allah. Keren. Masya Allah. Jadi saya pun yang mendengari seperti luar biasa banget nih, anak kecil usia begini aja udah kayak mengalahkan kakak yang di depan kamu loh. Keren, Masya Allah. Semoga nanti adik-adik yang menonton di rumah juga terinspirasi ngeliat kamu seperti ini ya. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi yang keempat. Apa? Ayo. Ditanya malah kan dijawab. Oke, sekarang bagaimana nih peran keluarga dalam menumbuhkan karakter Al-Quran dan juga semangat tampil di depan umum? Siapa duluan nih? Oke, boleh dari Edwan lagi nih kira-kira. Ulun berterima kasih benar sama mama sama abah ulun, karena telah mendidik dan memasukkan ke sekolah yang bagus. Ulun berterima kasih benar sama mama, dan ulun doakan untuk mama dan abah ulun untuk bisa beribadah ke tanah suci lagi. Amin. Ya Allah. Amin. Udah? Itu. Oke, berarti yang menumbuhkan karakter dari semangat Al-Quran tadi orang tua ya terutamanya. Terus juga tadi mendoakan orang tua, semoga orang tuanya bisa sampai ke tanah suci Mekah. Amin. Ya Allah, yang punya basain qabul hajat. Amin. Kakak doakan juga semoga terkabul ya. Amin. Kamu juga nanti ikut loh. Kakak doain juga nih orang tua berangkat, kamunya juga ikut ya. Amin. Amin dulu. Amin ya Allah. Oke, sekarang lanjut buat Kakak Yasir juga apa nih? Untuk peran keluarga, kalaunya dulu masih bujang, kita disemangati oleh orang tua. Kata orang tua dulu tuh, kalau bahasa Banjarnya, biar kami kada bisa apa-apa, ikam barang nang bisa. Anggapannya dulu tuh orang tua lulusannya kan
ada yang lulus SD, SMP. Kalaunya dari keluarga ya saya yang sarjana seperti itu. Maka dari itu pendidikan Al-Qur'annya adalah dimanapun kita berada kita harus bersama Al-Qur'an. Di rumah, di sekolah dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ketika sudah lulus pesantren dulu tuh kita langsung diajak untuk mengajar di ukhuwah. Ketika di ukhuwah kami alhamdulillah di sana ditanamkan dengan jiwa Qur'ani dan orang tua pun sangat bangga dengan kami karena kita selalu bersama Al-Qur'an. Di rumah kita diajak untuk menghafal Al-Qur'an, untuk meroja Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Maka dari itu kita tanaman pendidikan Al-Qur'an harus ditanamkan. Maka dari itu kita berbuat baik maka hasilnya akan baik, seperti itu. Ya tadi kalaunya orang tua sudah kada sekolah pesantren lah sambatannya walau anak barang. Anggap aja kata Edward tadi tuh karena Edward bangga dengan orang tuanya menyekolahkan anaknya di sekolah yang Islam karena di SDIT Ukhuwah yang di sana belajar Al-Qur'an, akhlaknya bagus dan lain sebagainya. Maka dari itu alhamdulillah ketika Edward mau diajak oleh Ustadz Yasir kemarin ikut lomba ceramah di Pasi itu, orang tuanya mendukung ikut kudacil, diantari setiap Sabtu walaupun kemarin umur 5 tahun tidur dan lain sebagainya. Tetapi alhamdulillah, dengan semangat dan support keluarga, disitulah kita menanamkan jiwa Al-Qur'annya. Maka dari itu kita harus bersama Al-Qur'an. Iya, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Walaupun tertidur tadi ya, tetap alhamdulillah berbuah manis dan berbuah sopan ya, boleh berbuahnya bagus ya, Masya Allah. Terus tadi nangkap juga dari yang kakak sampaikan tadi bahwasanya apabila kita menanamkan suatu kebaikan maka akan menghasilkan kebaikan itu pula. Seperti saya pernah dengar di surah Ar-Rahman ya, Masya Allah, yang hal jaza ul ihsan ilal ihsan, bahwasanya setiap kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan itu pula, Masya Allah. Jadi mengandung Al-Quran ya. Pokoknya apapun itu semuanya memang berdasarkan dari Al-Quran. Dan terutama yang tadi menumbuh prinsip Al-Quran tadi dari orang tua. Memang sih ya pendidikan pertama itu memang orang tua. Iya, orang tua di rumah ya. Betul. Karena kata Kiai Hasyim Asy'ari, universitas terbesar itu bukan Al-Azhar dan lain sebagainya, tapi orang tua, seperti itu. Anggapannya kan ayah sebagai kepalanya, ibunya sebagai gurunya, dan anaknya pun sebagai muridnya. Iya, benar-benar ya. Dan kita tangkap juga ya bahwasanya orang tua itu adalah sekolah pertama untuk anaknya. Dan kalau untuk di ukhuwah tadi itu merupakan sekolah keduanya, rumah kedua. Jadi rumah pertama itu adalah orang tua dan rumah keduanya adalah sekolah. Jadi guru yang ada di sekolah itu adalah orang tua kedua kamu. Ya kan? Orang tua pertamanya siapa? Ayah siapa? Tadi yang mau didoain ke Mekah tadi siapa? Mama sama ayah. Oke. Nah, itu orang tua pertamanya. Jadi orang tua keduanya adalah ustadz-ustazah yang ada di ukhuwah. Oke. Apa tadi? Salah bilang. Gak apa-apa, itulah sifatnya manusia. Tidak luput dengan salah. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih pertanyaan berikutnya. Nih kira-kira bagaimana nih menurut kalian pentingnya berdakwah di zaman sekarang, apalagi nih di usia kayak Edward, terus juga di zaman sekarang kan media sosial kan sama zaman teknologi semakin canggih nih. Sekarang kakak mau tanya sama kakak Yasir nih, kira-kira kalau dari kakak Yasir gimana nih menurut kak Yasir untuk berdakwah di zaman sekarang? Nanti kamu siap-siap ya. Ya, kalaunya kami kan berprinsip bahwa saya pribadi untuk menanamkan peran untuk berdakwah di era sekarang, kami hadirkan kudacil. Oke. Kalaunya dulu saya selalu diundang-undang, sekarang anak-anak kami yang diundang. Alhamdulillah ya Allah. Karena kalaunya
gurunya nih sudah cukup. Mungkin anak-anak remaja sekarang tuh lebih senang mendengar anak-anak cilik. Betul. Jadi kayak unik. Oh, baru sadar nih disampaikan pengajian guru-guru yang levelnya sudah luar biasa keilmuannya, tapi belum merasuk ke jiwa untuk berubah. Betul. Ada beberapa kami bahwa ketika anak-anak kami berceramah, Ustadz selalu menyentuh jiwa. Karena ketika kami mengajarkan bahwa anak-anak kami itu kita harus meresapkan ke orang tua. Karena misalnya kayak penyampaian dan lain sebagainya, kami aturkan supaya orang tuh bisa meresap ke hati. Ceramah itu harus ke hati gitu. Karena kalau kita berceramah itu banyak ngomong sebenarnya kalau ceramah. Jadi kalau kita berceramah itu takutnya sebenarnya tidak diamalkan dan lain sebagainya. Tapi kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maka dari itu kami berprinsip Kudacil menyampaikan dan ikut mengamalkan. Kita sambil mengamalkan, maka dari itu kami sebagai pondasi untuk anak-anak Kudacil, kami harus berilmu dulu. Maka dari itu kita harus tahu konsep anak-anak muda sekarang ini, dia mau sukanya apa sih? Dia suka ini kah? Suka ini kah? Kalau anak-anak main media sosial aja, maka kita dakwahnya dengan media sosial. Kudacil pun hadir untuk itu, karena di Kudacil ada program Kudacil official channel yang di YouTube kami menghadirkan di bulan Ramadan kurma namanya. Kultum Ramadan, termasuk Edot ada di sana. Maka dari itu orang tersentuh, wow keren sekali nih, aku mau berubah dikarenakan kata-kata yang ini. Karena misalnya ketika dia durhaka kepada orang tua, misalnya remaja-remaja saat ini melawan dan lain sebagainya, ketika kata penceramah dai kami, contoh, pernahkah kalian terbayang? Kayak teresap langsung. Jangankan orang lain, gurunya pun wah sehebat ini gitu merasuk untuk kami berubah gitu anak sehebat ini kita harus lebih membanggakan lagi, karena kita anak-anak yang seusia dulu kita, seusia mereka, kita tidak akan mampu seperti itu. Kita bisa berbicara pun lebih tua daripada mereka sekecil ini bisa berbicara di mana-mana. Maka dari itu saya berprinsip kalau saya diundang, maka undangan saya taruhkan ke anak-anak seperti itu. Kalau Ustadz boleh berceramah di sini, ulun ada punya anak-anak dai, maka bisakah anak-anak dai aja yang berceramah? Karena sudah cukup menurut ulun berceramah. Kalau diundang pun, kalau penting maka tidak ada lagi, maka ulun akan hadir di situ dan berusaha untuk merubah-rubahnya. Maka dari itu Kudacil akan hadir berperan untuk merubah anak-anak zaman sekarang ini. Maka dari itu kami tidak membuat apa-apa kata-kata yang lain. Kami hadirkan Kudacil untuk merubahkan suasana di kota Banjarmasin khususnya dan di seluruh Indonesia untuk merubah karakter anak-anak zaman sekarang ini. Wah keren sekali, luar biasa. Boleh nih sekali lagi saya tepuk tangan, keren banget. Bangga, saya pun merasa mungkin gen alpha ya. Saya bangga sekali, luar biasa, karena banyak sekali nih menemui orang-orang yang luar biasa nih, terutama nih penemu founder Kudacil. Kalau tadi didengar dari segi kenapa ceramah itu lebih banyak ngomong ya, karena memang sifatnya tadi kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Betul. Tidak mungkin orang ceramah itu menyampaikan hal yang tidak bermanfaat. Betul. Oke, pasti sudah tentu itu berupa pesan. Tapi kan kalau ada yang guru-guru biasanya yang takutnya, kalau saya pribadi takutnya banyak sekarang ini penceramah yang khutbah, banyak yang bisa berpandir tapi tidak mengamalkan seperti itu. Maka dari itu kita
ajak anak-anak kudacil untuk selalu mengamalkan ilmu. Kita amalkan dulu. Kalau kita menyampaikan sholat, kita harus sholat dulu. Betul. Jadi ketika kita menyampaikan, kita bukan seperti lilin. Iya. Terangnya orang lain kita hangus. Iya, betul. Seperti itu. Maka dari itu kami ajarkan penanaman untuk anak-anak pendakwah dulu, baru kita sebarkan yang lain. Amalkan terlebih dahulu, baru kita share ke orang lain. Betul sekali. Itu urutannya gimana ya Kak? Kalau yang kita pelajari di agama itu biasanya kan iman, ilmu, amal. Atau ilmu dulu baru beriman baru kita mengamalkan. Ya. Gimana tuh susunannya kira-kira? Kita harus percaya dulu. Iya. Kita harus percaya ilmu, kita harus percaya akhlak, iman dulu. Kalau kita tidak beriman, sepintar apapun tidak beriman, walaupun ia ilmunya cerdas dan lain sebagainya, imannya tidak ada, maka dia akan sia-sia. Ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, beriman. Karena iman itu harus penting. Kita harus mengkokohkan iman kita, karena di zaman sekarang ini kita harus unik. Betul. Apa itu unik? Ada yang tahu? Oke, ya unik itu seperti apa unik? Unik itu seperti Edwa nih, unik nih. Ada kepanjangannya. Tadi kan siap. Ini unik nih. Oh, ada lagi. Unik ya. Apa itu kira-kira? Di zaman sekarang ini kita harus unik. Usaha naikkan iman kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi iman dulu ditingkatkan. Iman. Ketika kita sudah percaya dengan iman, keimanan kita, maka kita ilmu kita tanamkan. Sambil ilmu kita tanamkan, maka akhlak pun akan mengalir. Oke, benar ya. Insya Allah. Karena ada juga nih. Tapi kalaunya ada singkatan lagi nih. Oke, silakan. Apapun itu sabarkan. Naik lagi. Tadi apa? Unik, naik. Oke. Naik. Tapi tadi kan ilmu dulu, tapi di naik ini akhlak dulu nih. Oke. N itu apa? N niat. Niat. Jadi kita sebelum kita hidup di manusia ini, kita harus ada niat. Naik, ada niat. N ada niat. Ya. Niat dulu, kita mau apa? Betul. Misal kita mau kerja paginya, kita harus ada niat. Iya, benar. Niat apa? Kita mau bekerja harus apa? Kita mau kuliah mau apa? Kita mau sekolah niatnya apa dan lain sebagainya. Setelah N, A. Apa Edward? Nggak tahu. Akhlak betul. Oke. Karena akhlak. Karena Rasulullah SAW innama bu'istu liutamma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka kita akhlak, setelah kita berakhlak, kita harus ilmu, kita harus berilmu. Kita tuntut ilmunya, kita sudah, karena al-adabu fauqal ilm. Adab adalah di atas pada ilmu. Kalau Kak? Kalau Kak, nah ini Kak ini apa ini? Apa Kaknya? 100.000 kalau Edward benar. Apa ayo? Disediakan uangnya, Mama disediakan. Ayo apa? K, bukan kakak ya? Apa dari Edward? TikTok. 1, 2, 3, tetot. Oke. Kayaknya adalah ini sulit sebenarnya. Kayaknya kita harus kreatif. Oke. Mau sukses itu harus naik, bukan turun. Dan niat, akhlak diperbenarkan, ilmu harus dijalankan, dituntut dan lain sebagainya. Kreatif. Kreatif itu apa? Kita harus mempunyai skill. Ya benar. Kalau kita bisa berilmu, kita punya ilmu banyak, tapi skill kita tidak ada menyampaikan, tidak ada untuk bergerak dan lain sebagainya, maka sia-sia. Betul. Karena kata Dr. Muhammad Sulaiman Al-Askari dalam kitab Zubdat Tafsir menjelaskan bahwa i'malu ma syi'tum, bekerjalah sesuai skill dan kemampuan masing-masing. Maka dari itu kita harus untuk mempunyai skill, hal-hal yang kreatif, apa yang kita perbuat, apa yang kita hendak anggapannya itu kita lakukan nih, pekerjaan apa yang lebih unik daripada yang lain. Maka dari itu kalaunya kita contoh, kita jadi guru. Yeah. Jadi guru, kalaunya jadi guru sekedar ngajar, tidak ada pembawaan, tidak ada memberitahu, peningkatan untuk berprestasi dan lain sebagainya, itu sekedar guru yang tidak dipandang oleh orang, guru-guru itu aja. Tapi kalaunya kita mau hidup sukses dan lain sebagainya, kita harus berbeda dengan yang lain, tapi
berbedanya adalah kebaikan. Masya Allah. Oke. Allah. Oh. Oke. Jadi Allah. Edward katanya mau jawab. Oke, Apa Edward jawab. Ayo, Edward jawab. Jadi tadi dia mau jadi apa? Oh ya. Jadi sekarang ini kita banyak lihat kan. Ini kalau diajak ngaji apa-apa bilangnya ngantuk. Tapi kalau 30 menit makinnya mabuk. Mabuk? Apa yang mabuk? Mabuk. Disuruh kebaikan katanya kayaknya. Mabuk. Mabuk apa dulu nih? Mabuk HP, Nah, gadget, betul. atau mabuk minum? Apa? Kayak berat gitu loh. Oke, berat ya kalau melakukan kebaikan. Misalnya disuruh ngapain nih kebaikannya? Ngaji, terus salat, terus dan lain sebagainya. Oke, lain sebagainya. Oke, apa itu contohnya? Sering bantu orang tua. Tapi kalau HP dikasih internetan, Iya. TikTokan, Iya. joget dangdut. Itu berapa jam kira-kira? Kalau 10 menit bilangnya ora. Oke. 20 menit tambah lagi. Oke, tambah lagi. Terus 30 kecanduan. 1 jam kasihkan. kasihkan. Tapi apa lupanya? Apa? Beribadah. Astagfirullah Rabbal baroya. Jadi jawabannya adalah Astagfirullahaladzim. Layak nggak itu ya? Nggak layak ya, nggak patut untuk Contoh. Jadi di sini Edward tuh mengajak teman-teman jangan sampai larut dalam HP, apalagi TikTokan, apalagi nanti share video dan joget dangdut. Siapa itu kira-kira? Siapa? Ada. Siapa? Maka dengan itu ulun menyampaikan ini biar teman-teman ulun yang ada di situ di media sosial itu untuk merubah hidupnya dari awalnya durhaka, ada sholat, kada beribadah, tapi karena udah menonton ini jadi mereka mau berubah. Iya, amin ya Allah, amin. Semoga teman-temannya yang tadi durhaka ya, yang mungkin jahil ya dan juga berbuat tidak baik, kakak doain deh semoga mereka segera dapat hidayah. Amin ya Allah. Karena sesungguhnya kalau kita menemukan sosok seseorang nih, perilakunya menyimpang nih, nggak sesuai syariat nih, kunci satu-satunya adalah beribadah. Beribadah. Karena tombaknya adalah doa. Kita nggak bisa nih nasehatin ibaratnya kayak ayo semuanya kita sudah ngajak dan sebagainya, Bang. Jadi kunci terakhirnya adalah doa. Karena yang bisa merubah hati manusia adalah doa dan sabar dan ibadah. Iya betul, sabar, doa dan ibadah kepada Allah, karena Allah yang punya kuasa. Keren kamu, masya Allah ya, tepuk tangan buat Edward. Ya kak ya, benar kak ya. Benar. Keren. Oke, ditunggu. Siap jawab katanya. Oke, siap jawab ya. Sekarang pertanyaan ke-6. Apa nih pesan yang ingin kalian sampaikan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia agar semangat belajar agama dan juga berdakwah terus tumbuh? Ayo, apa itu? Kak Yasir dulu deh. Ya, biar nanti dapat inspirasi buat Edward, oke? Oke, siap. Pesannya adalah teman-teman semua, kita sebagai pemuda, anak-anak penerus bangsa, yang mana pemuda itu harus mempunyai keimanan, betul sekali.
Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, barang siapa menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya. Maka pemuda harus ada harapan. Ya, benar. Pemuda harus mempunyai harapan. Harapan apa dia tuju dan lain sebagainya. Kita pemuda harus ada harapan. Kita mau ini, harapannya ini. Tapi ada 3 pemuda yang biasanya harapan. Dia banyak harapan tapi tidak bergerak. Maka ada pemuda yang banyak harapan. Ada juga pemuda yang punya gagasan. Ada juga pemuda yang bergerak dengan tangan. Maka dari itu, pemuda yang sukses itu bagaimana? Ada 3. Ketiga-tiganya itu dia harus jalankan. Pemuda harus punya harapan, gagasannya digunakan. Setelah itu bergerak dengan tangan. Karena surah Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di dalam Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir jilid 3 halaman 334, hadza awal khitabin ilahiyyin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi da'watun ila al-qira'ati wal kitabati wal ilm. Kita di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah. Ayat itu adalah ayat yang pertama, perintah untuk apa? Yang pertama untuk membaca. Membaca, mengkaji, mendalami, mengobservasi dan lain sebagainya. Maka dari itu pemuda adalah harapannya. Maka dari itu tadi i'malu ma syi'tum. Kita harus bergerak untuk menyemangatkan anak-anak muda. Maka dari itu harapan, gagasan dan bergerak dengan tangan adalah kunci kesuksesan para pemuda, anak-anak bangsa semuanya. Iya, betul. Masya Allah. Jadi hiduplah berarti, jangan hidup sia-sia. Betul, Masya Allah, tabarakallah. Gunakan waktunya. Iya. Dengan sebaik mungkin. Baik. Apa? Ada kata-kata 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa itu kira-kira? Apa itu, Dad? Ayo, apa itu? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa lagi? Lupa nih. Muda sebelum tua, hidup sebelum mati. Sembuh apa? Sehat sebelum Mati. sakit. Oke, 5 perkara ya. Kuncinya tadi itu sehat sebelum sakit. Terus tadi hidup sebelum mati, terus muda sebelum tua, terus apa lagi? Kaya sebelum miskin. Kaya sebelum miskin. Satu lagi. Sukses sebelum bangkrut. Mengarang sendiri nih. Ya, betul. Sukses sebelum bangkrut, karena kalau kita sukses kita harus tetap ingat Allah, biar sukses kita tetap bertahan di jalan yang benar. Tapi kalau lebih tepatnya itu mungkin ya lupa juga nih kakak ya. Tapi ini nangkep nih, kayak maksudnya kan tadi hidup sebelum mati. Terus lupa deng. Tetot. Nah sekarang pesan dari Edward, kira-kira apa nih? Pesannya adalah, jadi kita harus meningkatkan keimanan agar kita bisa sukses. Amin. Kalau kita tidak tidak beriman, tidak berakhlak mulia, dan lain-lainnya, maka kita akan bangkrut. Sama aja kayak kita kada belajar. Jadi tinggal kelas. Bujur. Tapi kalau belajar, kita bisa naik kelas. Bujur. Betul. Masya Allah, keren ya, mantap sekali. Seperti halnya juga kalau kita hidup 1000 tahun di dunia ini, kalau tidak sholat, apa gunanya? Gimana lagunya? Apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang? Apa gunanya? Masya Allah. Oke, jadi kuncinya kalau mau pintar, mau sukses harus belajar. Sama halnya kalau kita hidup beribu-ribu tahun, kita harus sembahyang. sholat, sembahyang kepada siapa?
kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu merupakan rukun Iman. Islam. Kalau rukun iman itu yang tadi disampaikan sama kakaknya yang tadi, ada iman, ilmu, amal. Jadi kita itu kalau mau berilmu dan beramal, kita harus mengimani, ya kan? Ya. Supaya apa yang kita sampaikan tadi ya berdasarkan dari iman. Kalau sholat tadi dari rukun Islam. Rukun Islam ada berapa tadi? Ada 5. Oke, ada 5 apa aja? Ada sholat, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Naik haji, benar. Amin. Semoga Edward dan keluarga naik haji. Amin. Amin. Kakak juga ya. Amin. Amin. Kak Yasir juga enggak nih? Amin. Oke, kalau rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Ada 6, apa tuh? Beriman kepada siapa? Beriman kepada yang pertama Allah. Habis itu malaikat. Habis itu Rasulullah. Yang kita baca apa? Quran. Al-Quran. Yang keempat Apa ya? tadi yang disebutin tadi. Siapa sosok pemimpin terbaik di seluruh dunia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima siapa? Beriman kepada Hari kiamat. akhir atau kiamat. Yang keenam Yang keenam beriman kepada dan qada dan apa yang namanya itu? ya itu namanya Ya, ya itu. itu. Pokoknya ada 2. Ya, ada 2. Apa itu? Qada dan kada. Ada. Iya, kode. Itu ya. Berarti takdir yang bisa dapat dirubah dan takdir yang tidak dapat diubah. Oke, tepuk tangan buat Edward. Yeay, keren. Masya Allah. Nanti diingat lagi ya. Rukun iman ada berapa, rukun Islam ada berapa, apa saja itu harus dijabarkan. Karena itu juga ilmu juga loh buat teman-teman. Teman-teman, kalian ngaku Islam nih. Emang tahu berapa rukun Islam? Ada 5, apa aja, ya kan? Terus ngakunya beriman. Tahu nggak di rukun iman itu beriman kepada siapa saja? Nah, jadi nanti Edward kuncinya juga harus taat. Tahu. Iya harus. Iya benar. Iya harus taat sama Allah dan juga harus tahu ya. Seperti yang disampaikan Kakak Yasir tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, tadi bacalah dengan menyebut nama Allah. Tuhanmu, ya Allah, benar. Jadi tadi kuncinya apa? Dengan membaca, ya tadi kita bisa mengetahui, kita bisa menyampaikan. Tadi kalau nggak membaca, tahu nggak rukun iman ada berapa tadi? Tahu nggak? Ada 6. Iya, ada 6. Kalau kita membaca, tadi yang disampaikan Kakak Yasir tadi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Berarti Allah itu menyuruh kita untuk Membaca. iya, benar, membaca. Kuncinya membaca. Iya, agar kita memiliki Iman. ya benar, iman. Sip dah. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Oke, ketujuh. Terakhir nih, apa sekarang mimpi atau harapan kalian ke depan dalam dunia dakwah? Siapa mau duluan? Edward apa Kakak Yasir? Komen tuh. Oke, Kakak Yasir dulu deh. Nanti biar terinspirasi ya Edward ya. Bingung 2 masih. Apa? Masih bingung. Oh, masih bingung. Itu dideketin mic-nya nih biar kedengeran nih. Oke, sip. Ya. Harapan kami, mimpi kami adalah mencetak generasi Qur'ani, mencetak dai-daiyah untuk kita, dikarenakan kita bisa tidak panjang, dikarenakan hidup pasti ada matinya. Maka dari itu kita siapkan generasi-generasi untuk sebagai amal kita. Betul. Ketika kita tidak ada, maka pembelajaran kita dulu menjadi amal jariah. Iya, benar. Kita nanti akhir hayatnya. Karena kami bertujuan untuk membangun dan memberikan dampak dunia akhirat seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Karena kalau kita berpikir untuk mencari uang aja, maka
di dunia pun akan hangus dan tidak bisa mengantarkan kita ke kubur dan ke surga, betul. Karena yang yang mengantarkan kita adalah amal kita. Maka dari itu harapan kami membuat dampak dunia akhirat seperti itu dengan membentuk generasi Qurani, dengan mencetak dai-dai ketika dia menyampaikan, orang mengamalkan, dan orang mengamalkan itu pahalanya mengalir ke guru-gurunya. Insya Allah harapan kami tidak minta uang sebanyak-banyaknya kepada orang, tapi harapan kami minta pahala sebanyak-banyaknya kepada orang untuk kami yang banyak dosa ini. Harapan kami itu aja, karena kita hidup di dunia sementara, di akhirat abadi selamanya. Maka dari itu bismillah kita wujudkan anak-anak penerus bangsa, penerus menuju kita untuk ke surga. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Saya mendengarnya pun masuk ke dalam cakrawala Allah Muhammad, luar biasa. Karena tadi mendengar juga ya bahwasannya kita hidup di dunia ini tadi ya sifatnya sementara, sedangkan di akhirat kita abadi. Berarti itu masuk juga ya dalam hadis riwayat Tirmizi nih, sebaik-baiknya manusia yaitu menjadi manusia yang bermanfaat untuk akhirat. Untuk orang lain. Nah, jadi enggak bener kok. Benar. Kan itu memang sifatnya manusia. Jadi kalau salah kita harus memperbaiki. Itu kuncinya. Enggak ada manusia itu yang sempurna, enggak ada manusia itu yang selalu baik, enggak ada. Yang baik itu adalah Allah. Kita ini pendosa, kita banyak salah, maka dari itu kita harus minta ampun. Dengan apa tadi? Ibadah. Oke, kalau dari Edward gimana harapannya nih? Ada, pastilah ada. Apa? Kalau udah merasa mau mati, janganlah mati dulu. Iya. Tapi beriman dulu. Iya, beriman terlebih dulu. Agar amal itu bisa masuk kayak uang yang disimpan ke ATM. Betul. Kartu ATM. Nanti kan bisa dikeluarin lagi. Betul. Nah, sama juga halnya amal yang kita bawa akan ke transfer ke akhirat. Oke, iya. Terus? Tapi kalau dosa itu kita lebih banyak beriman dosa itu, dan orang yang pernah membuli kita apakah, nah dosanya kita akan ke transfer ke mereka dan pahala mereka akan ke transfer ke kita. Oke, good job. Tepuk tangan buat Edward. Masya Allah. Masuk. Boleh kakak simpulkan ya ini ya. Jadi kuncinya itu kalau kita beriman dan beramal ibadah itu akan tertransfer ke akhirat. Terus kalau misalkan ada orang yang berbuat zalim nih ke kita, nanti dosanya kita ke transfer ke mereka. Apalagi kalau mereka ngebully ya. Terus apalagi ngomongin kita juga ya. Oke, karena itu sifatnya zolim. Masya Allah. Zolim akan celaka daripada orang-orang yang tidak zolim. Oke, benar. Siapa yang tidak zolim? Orang yang masih sabar. Betul, seperti Rasulullah sabar ya kan ya. Sabar. Teladan sekali yang harus kita ikutin, benar? Benar. Contohnya juga seperti di Palestina tuh, sabar banget tuh mereka menghadapi siapa? Israel, ya kan? Itu kira-kira ketransfer enggak pahalanya? Enggak. Siapa yang enggak? Yang enggak itu Palestina, tapi dosanya yang ke transfer itu ke Israel. Kalau pahalanya? Kalau pahalanya diambil oleh Palestina. Oke, pahalanya Israel tadi ya diambil sama Palestina. Oke. Boleh, betul itu. Karena mereka sudah dipastikan dan dijanjikan akan masuk neraka. Iya, itu siapa? Israel. Kalau di Palestina dijanjiin kemana? Masuk surga. Kamu mau masuk surga nggak? Mau lah. Mau, kakak juga mau. Itu ya gambarannya ya, Masya Allah. Keren deh Edward ya, tepuk tangan lagi ya.
Oke, ini udah pertanyaan ke-7 nih. Wah, keren banget. Mau dikasih pertanyaan lagi apa enggak? Gak usah. Kenapa enggak usah? Karena bingung. Enggak kok, kamu tuh enggak bingung, kamu tuh keren. Tadi ngejawab terus, itu semuanya benar kok. Enggak ada yang salah. Oke, sekarang kakak tapi boleh tanya ya. Pengalamannya nih perjalanan tadi kan kata kakak Yasir tadi habis pulang dari dai tiba-tiba langsung diajak ikut Nananggaluh. Nah itu gimana itu tadi perjalanannya? Perjalanannya ini loh. Ini kayak apa tuh? Kayak udah juara. Nah waktu pulang ada lagi juara. Oh apa yang juara? Juara yang telah menanti. Menanti apa itu? Tapi juaranya ada di atas. Oke, apa yang di atas? Di atas ini juara. Ya. Tapi masih ada lantai-lantai yang kita harus penuhi. Yang pertama belajar dengan giat. Ya. Yang kedua berdoa. Yang ketiga berakhlak. Oke, benar. Yang keempat berdoa agar bisa melakukannya. Betul. Yang kelima adalah terus melakukannya, diulang-ulang. Nanti kalau sudah kalian bisa mencapai juara. Oke, juara kemana? Juara apa? Juaranya banyak lah pokoknya. Apa yang banyak? Contohnya juara berapa? Juara satu apa ini? Juara satu banyak lah pokoknya. Oke, banyak banget ya kamu ya, Masya Allah. Terutama apa dulu? Dai Cilik juara 1. Terus apa lagi? Nananggaluh juara 1. Oke, juara 1. Ini teman-teman ya, kita hari ini kedatangan Nananggaluh Cilik juara 1. Juara 1. Ya, tepuk tangan dulu. Yeay, Masya Allah, keren ya. Ini suatu inspirasi nih buat teman-teman nanti yang masih mau berjuang kayak Edward. Jangan sungkan-sungkan. Apa tadi pesannya? Belajar dengan giat, berakhlak, sopan santun, apalagi doa, beribadah, terus melakukannya secara berulang-ulang kali akan seperti sepeda. Kalau kita terus melakukannya, maka kita akan sampai ke tempat yang kita ingin kayak ditujui. Oke, ingin ditujui ya. Jangan sampai stop di jalan. Kalau stop di jalan nanti kita menyerah. Iya benar, menyerah. Kecuali ada lampu merah. Stop. Nyambung. Keren. Oke, betul ya Kak Yasir ya, betul sekali. Oke, good job. Kak Yasir juga nih. Tadi kan bahwasanya kalau dilihat-lihat tadi tuh Kak Yasir ini merupakan dari pedai nasional, luar biasa. Nasional juga internasional ya. Kira-kira buat anak-anak remaja nih yang di luar sekiranya bisa mengikuti jejak Kak Yasir, selain pesan-pesan yang tadi apa aja lagi nih? Sebelum kita tutup nih ya podcastnya ya. Pesan terakhir dari Kak Yasir lagi nih. Pesan kami adalah kita harus belajar. Kita sekolah perlu duit, kita bekerja perlu duit, kita semuanya perlu duit. Benar kata Edward, kita harus doa. Duit ada kepanjangannya yang kita kenal sekarang. D doa, U usaha, I ikhtiar, istiqomah juga bisa. T-nya tawakal. Duit ya, Edward perlu duit nggak? Iya. Semuanya perlu duit. Maka dari itu perbanyaklah doa, perbanyaklah usaha, dan istiqomahkan dengan doa usaha tadi. Setelah kita sudah berusaha, kita sudah istiqomah, berjalan lurus, kita tetap pekerjaan kita tetapkan, maka dari itu kita akan bertawakal kepada Allah. Kita uruskan, kita serahkan kepada Allah. Ketika Allah meridhoi pekerjaan ini, ketika Allah meridhoi kita lakukan pada saat ini, insya Allah pekerjaan kita, sekolah kita, kuliah kita akan berkah. Dengan itu kita berdoa, kita usaha, kita istiqomah, kita tawakal, akan sempurnalah kehidupan kita. Walaupun dipandang orang sakit, tapi kita tetap happy. Kenapa? Karena kita sudah
mempunyai tonggak-tonggak keimanan untuk meningkatkan keimanan kita. Tadi yang sudah saya katakan tadi, kita harus siap, kita harus naik, kita harus unik, kita harus dapat duit. Maka dari itu semuanya singkatan-singkatan yang membuat kita naik tadi, membuat kita bangkit kembali untuk menuju kesuksesan. Karena sudah saya katakan tadi, kita mata diciptakan di depan nih, maka ke depan jualah kesuksesan. Itu yang dikarenakan moto saya dari dulu. Ketika kita tuh memandang ke arah sana, maka kita harus mencapainya. Iya, betul. Maka dari itu salah satunya adalah pikiran positif. Tetapi dengan kesabaran kita itu tidak akan membuah. Kalaunya sabarnya tidak sabar, maka tidak sesabar dengan kata sabar itu. Anggapannya sabar hamuk dulu nih, anggapannya tuh hamuk dulu. Baru sabar itu bukan sabar, tetapi sabar itu adalah kita harus mempunyai di dalam diri kita itu ridho. Betul. Motivasi saya untuk anak-anak muda juga. Karena setiap yang kita lakukan adalah Allah ridhoi dan yang terbaik dari Allah, seperti itu. Jadi apapun kita, misal kita ada musibah dan lain sebagainya, maka motivasi kami untuk saya pribadi, keluarga dan teman-teman pelatih Kudacil dan lain sebagainya, kami katakan anak-anak muda semuanya, ketika kita ada sesuatu dan lain sebagainya, ini yang terbaik dari Allah. Terima kasih. Masya Allah. Good job, pertanyaannya. Oke, boleh juga ya saya menyimpulkan dari apa yang disampaikan dari Kakak Yasir tadi, bahwasanya itu masuk juga ya. Di di slogan kita nih, ibarat kata itu adalah Yakuza. Apa itu Yakuza? 100.000 ya. 100.000. Apa itu Yakuza? Ya, tahu nggak? Nggak tahu. Oke. Yakuza itu seperti yakin, usaha, sabar. Sampai. Gak jadi deh 100.000. 50.000 separuh. 50.000 separuh. Jadi Yakuza itu adalah yakin, usaha, sampai. Oh, sampai. Dengan sabar. Sabar tadi kan dari duit, naik, apalagi unik. Tapi kalau Yakuza, yakin, usaha, sampai bahagia, HMI. Wah, spoiler nih, promosi nih. Oke, terima kasih banyak dari Kakak Yasir dan juga dari Ade Edward sudah datang di Batas Kota TV. Semoga pertemuan kita hari ini dapat bisa memberikan manfaat untuk yang menonton dan juga yang mendengarkan. Tentunya juga bagi dari kakak sendiri dan juga tim yang ada di belakang bisa mendengarkan dan juga mendapat manfaatnya dari diskusi kita hari ini. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita lakukan dan kita diskusikan. Semoga nanti kita diberikan rezeki, waktu dan juga usia, dan kita berrezeki dan berjodoh lagi. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih Edward sudah datang di Batas Kota TV dan juga terima kasih banyak Kak Yasir sudah datang. Masya Allah, ini adalah merupakan suatu pertemuan yang langka. Keren. Luar biasa. Dan juga dari ulun pribadi sangat berterima kasih juga karena dari mendengar diskusi hari ini juga membangkitkan semangat ruh iman kita bisa lebih meningkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya bisa makin beriman. Terima kasih banyak Kak Yasir dan terima kasih banyak juga Edwan. Mungkin sampai di sini saja. Kakak tutup ya. Oke, tadi sudah disampaikan juga pesan-pesannya dari Kakak Yasir dan Edward bahwasanya teruslah berdoa, beribadah, berakhlak dan juga sopan. Tadi disampaikan dari Edward dan juga bahwasanya tadi disampaikan dari Kak Yasir, kita harus fokus dengan dua mata kita di depan karena mata kita di depan maka kesuksesan itu juga ada di depan. Nah, itu kuncinya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga diskusi hari ini memberikan manfaat. Dari aku Yeni Amalia, host Batas Kota TV, mengucapkan mohon maaf apabila terdapat perkataan ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.